penderitaan anak-anak panti asuhan itu bukan selama di panti asuhan, tapi setelah keluar dari panti asuhan. Nah, nih beliau ini adalah pemilik Yayasan Prima Unggul. Udah berapa lama, Pak? Bulan Februari nanti 9 tahun. 9 tahun. Ya. Wow. 9 tahun dan ini yayasannya katanya bedanya adalah Anda mengajarkan anak-anak ini untuk mandiri dan punya kreativitas sendiri-sendiri gitu. Betul sekali Mas Dedi, kenapa? Karena saya banyak melihat bahwa penderitaan anak-anak panti asuhan itu bukan selama di panti asuhan, tapi setelah keluar dari panti asuhan. Bingung ya mereka. Bingung karena memang tidak pernah dibiasakan untuk cari makan, semua dikasih. Dan tentu saya belajar dari pengalaman, saya 8 tahun jadi anak panti asuhan. Dari kelas 5 SD sampai lulus SMA. Dan setelah lulus SMA, saya merantau di Jakarta. Hampir 2 tahun, saya nyaris jadi anak jalanan. Cari makan pun susah. Sejak itu saya meyakini bahwa penderitaan anak-anak panti bukan selama di panti asuhan, tapi setelah keluar dari panti asuhan. Maka ketika saya mendirikan panti ini, satu misinya adalah memutus rantai kemiskinan anak-anak panti dengan memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan sehingga setelah keluar dari panti asuhan nanti tidak menderita seperti saya, melainkan mereka bisa mencari makan dan mereka bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu. Di sini anak-anak diajarkan selain kita belajar seperti sekolah pada umumnya, tapi mereka diajarkan juga bagaimana memproduksi sesuatu untuk kemudian mereka bisa menjual, dan saatnya nanti kan mereka juga bisa melakukan ketika keluar dari sana, mereka bisa meneruskan unit-unit kegiatan seperti ini. Nah, kemudian anak-anak grup-grup ini diajarkan untuk menjualnya atau hanya untuk produksi? Nah itu bagian dari kurikulum kita, itu ada yang kita ajarkan selain mental dan spiritualnya ya. Kita ajarkan produksi. Biasanya bagaimana memproduksi bisa barang ataupun jasa. Setelah itu mereka mulai diajarkan memasarkan. Dan termasuk mereka juga mencatat keuangan. Dari semua pengeluaran-pengeluaran itu mereka diajarkan bagaimana pembukuan. Dan kita ngajarin juga tentang manajemen, bahwa mereka ada pembagian tugas. Sehingga yang sudah lulus misalnya sebagai koordinator, ke depan nanti kan bisa lagi ya semacam mensupervisi dari beberapa unit usaha ini. Ini ada jenjang karir juga kita buat di sini ya. Jangan karena panti asuhan terus kita minta-minta akhirnya gitu Kita ya. merubah cara berpikir tentang panti asuhan. Iya. Wow. Keren loh. Betul. Iya, bagus. Menarik. Yang udah lulus sekarang gimana, Pak? Nah ini kan karena misi yayasan bahwa setelah lulus SMA, pertama bahwa setelah keluar dari panti asuhan bisa cari makan. Tidak seperti saya dulu, itu sederhana. Okay. Yang kedua adalah 90% alumninya sekarang ini udah setelah kerja rata-rata kuliah sendiri. Kuliah mungkin entah weekend atau malam hari, karena saya selalu sampaikan kepada mereka bahwa pendidikan adalah investasi. Selama ada kesempatan, lakukanlah. Sehingga anak-anak asuh kita boleh dikatakan Yayasan Prima Unggul ini tidak ada yang nganggur setelah keluar dari Yayasan Prima Unggul. Gak ada yang nganggur ya? Gak ada. Mereka udah bisa bekerja sendiri Sudah semuanya. bisa, karena selama 3 tahun udah terlatih untuk melakukan berbagai kegiatan. Sehingga itulah konsep mandiri sebenarnya. Oke. Dimana tempatnya Pak ini Pak? Dimana lokasinya? Di Pulau Mas. Di Pulau Kita Mas. di Pulau Mas ya. Ini ada dede kecil. Wah, Halo. ada surprise. Ini salah satu unit usaha Apa yang ini? dikembangkan oleh anak-anak Yayasan Prima Unggul. Apa? Kue kering. Aku mau kasih Om Deddy? Ya, boleh. Baik, terima kasih. 4 bulan yang lalu kita menempati rumah baru yang tadi diperlihatkan. 17 Agustus itu momennya. Di rumah ini tentu perpindahan dari rumah lama yang memang cukup kecil, sekarang lebih besar, 2 lantai. Dan saat ini bagian pertama untuk tempat tinggal anak-anak, dan yang kedua lantai dasar adalah untuk kegiatan proses pendidikan mereka. Tapi satu lagi sebenarnya bahwa memang misi kita untuk melakukan ini untuk pendidikan, untuk fasilitas rumah tinggal dan fasilitas anak-anak. Itu yang kedua, saya harus jujur mengatakan itu. Yang pertama sebenarnya
Kerinduan saya adalah bagaimana rumah ini bisa menjadi pusat pelatihan bagi anak-anak panti Indonesia dari berbagai daerah dan juga pelajar-pelajar yang ada di Jakarta. Mengapa? Karena saat ini anak-anak Yayasan Prima Unggul telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak anak-anak, dan harapan kita ke depan banyak anak-anak panti yang bisa menikmati dan bisa merasakan bagaimana proses pendidikan dalam training center yang ada di Yayasan Prima Jadi Unggul. mengundang juga di luar panti ya, Tentu. untuk datang bersama. Terima kasih banyak Pak.